limbah berbahaya yang dihasilkan seluruh dunia meningkat dari 5 juta metrik ton pada tahun 1947 menjadi lebih dari 300 juta metrik ton pada tahun 1988. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, undang-undang yang mengatur pembuangan limbah berbahaya berkembang di negara-negara maju. Dan sejumlah perusahaan mulai mencari lokasi pembuangan yang lebih murah. Akibatnya, pengiriman limbah berbahaya dari utara ke selatan meningkat secara signifikan. Negara-negara berkembang atau perusahaan-perusahaan di dalamnya, khususnya di Afrika, Amerika Tengah, Asia Selatan, dan Karibia, tergiur dengan tawaran pendapatan yang besar untuk menerima limbah. Namun, tidak memiliki teknologi atau kapasitas administratif untuk membuangnya dengan aman. Sebagian dari perdagangan ini legal, namun sebagian besar ilegal. Karena limbah tersebut masuk ke suatu negara secara diam-diam karena suap atau diberi label sebagai sesuatu yang lain. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang tertarik untuk mendaur ulang produk yang mengandung bahan berbahaya mengabaikan peraturan impor dan lingkungan hidup dan kesehatan manusia dalam negeri. Selama periode ini, beberapa kasus dumping ilegal terjadi. Salah satunya kapal kargo Qianxi melaut pada tahun 1986 untuk mencari tempat pembuangan 14.000 ton abu insinerator yang mengandung timbal, kadmium, dan logam berat lainnya dalam kadar tinggi. Abu tersebut berasal dari insinerator di Amerika Serikat. Kapal itu menghabiskan hampir 2 tahun di laut dan namanya berubah 2 kali. Pada bulan Januari 1988, mereka membuang 4.000 ton abu di Haiti dan membuang 10.000 ton sisanya pada bulan November di berbagai tempat di Samudra Atlantik dan Hindia. Untuk memerangi praktik-praktik ini, di bawah naungan United Nations Environment Program atau UNEP PBB di Basel, Swiss pada tanggal 22 Maret 1898, lebih dari 116 negara mengesahkan Konvensi Basel tentang pengendalian pergerakan lintas batas limbah berbahaya dan pembuangannya. Konvensi multilateral ini mengatur kegiatan ekspor dan impor, menerbitkan kewajiban dan mengelola komoditas limbah dengan cara yang ramah lingkungan, agar negara-negara berkembang tidak menjadi sasaran pembuangan limbah berbahaya. Konvensi Basel mulai berlaku sejak 5 Mei 1992, dengan partisipan saat ini mencapai 191 negara. Secara garis besar, ada 3 sasaran utama dari Konvensi Basel. Pertama adalah untuk mengurangi perpindahan lintas batas limbah B3. Kedua adalah meminimalkan produksi limbah B3. Ketiga adalah melarang pengiriman limbah B3 ke negara yang tidak atau belum mampu untuk mengelolanya secara ramah lingkungan. Apa yang dimaksud dengan limbah menurut Konvensi Basel? Limbah adalah zat atau benda yang dibuang atau dimaksudkan untuk dibuang atau diwajibkan untuk dibuang berdasarkan ketentuan hukum nasional. Aneks 1 Konvensi, sebagaimana diperjelas lebih lanjut dalam Aneks 8 dan 9, berisi daftar limbah yang diklasifikasikan sebagai berbahaya dan tunduk pada prosedur pengendalian berdasarkan konvensi. Aneks 2 Konvensi mengidentifikasi limbah yang memerlukan pertimbangan khusus atau dikenal sebagai limbah lain, dan yang terutama mengacu pada limbah rumah tangga. Pembuangan, sebagaimana didefinisikan oleh konvensi, mencakup operasi yang menghasilkan pembuangan akhir dan operasi yang dapat mengarahkan pada pemulihan sumber daya, daur ulang, reklamasi, penggunaan kembali secara langsung, atau penggunaan alternatif. Efektivitas dari implementasi Konvensi Basel ditentukan dengan kerangka analisis biaya manfaat. Nilai ekonomi total dari penerapan Konvensi Basel terdiri atas use value dan non-use value. Use value terdiri atas direct use value dan non-direct use value. Direct use value atau nilai guna langsung yang cenderung dikuasai oleh pihak swasta, mencakup nilai pasar impor sampah dan biaya pembangunan infrastruktur baru.
Sedangkan non-direct use value atau nilai penggunaan tidak langsung yang mencerminkan dampak eksternalitas baik itu positif dan negatif seperti peningkatan kualitas air atau kemungkinan tingkat polusi udara tanpa adanya standar Basel. Sedangkan non-use value terdiri atas nilai warisan atau bequest value atau existent value. Hilangnya kualitas lingkungan saat ini dapat berdampak pada generasi mendatang. Dampak dari pengelolaan limbah berbahaya yang buruk cukup signifikan untuk dirasakan dalam jangka waktu yang lama, atau sangat kecil sehingga tidak menimbulkan dampak langsung. Namun mempunyai konsekuensi kumulatif yang parah disebut bequest value. Sedangkan perubahan kesejahteraan individu yang disebabkan oleh tidak memadainya pengetahuan bahwa pengendalian yang dilakukan terhadap pengelolaan limbah berbahaya, meskipun hal ini tidak berdampak langsung pada orang tersebut, disebut nilai eksistensi. Optional value adalah nilai yang individu berikan pada pilihan untuk penggunaan di manfaat sosial dari penerapan konvensi Basel dapat digambarkan sebagai jumlah manfaat pribadi dan eksternal bagi setiap warga negara yang diwakili oleh transportasi, pengolahan, dan pembuangan limbah berbahaya yang aman. Biaya sosial mencakup biaya pembentukan struktur administratif, biaya pengangkutan, dan pengolahan limbah. Di Indonesia, limbah berbahaya diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pada peraturan tersebut, dijelaskan bahwa limbah B3 dikelompokkan sesuai karakteristiknya menjadi beberapa macam, di antaranya cairan mudah terbakar, padatan mudah terbakar, reaktif, mudah meledak, beracun, cairan mudah korosif, infeksius, dan berbahaya terhadap lingkungan. Pada tahun 1993, Indonesia meratifikasi dan mengesahkan Konvensi Basel melalui keputusan Presiden nomor 61 tahun 1993 dan diterjemahkan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sejak berlakunya Permendak nomor 31 tahun 2016, Indonesia masih kesulitan menghadapi adanya aktivitas ilegal dalam pendistribusian limbah B3 di beberapa negara berkembang. Beberapa negara eksportir mencampurkan sampah plastik dengan sampah B3 di dalamnya. Sejak awal tahun 2017, KLHK melakukan serangkaian upaya dalam menangani kasus limbah B3 ilegal. Misalnya, upaya pemusnahan limbah B3 ilegal di Desa Pengurangan Wetan, Kabupaten Cirebon yang berasal dari limbah medis ilegal. Beberapa upaya KLHK pada tahun 2017 dinilai belum cukup untuk menghentikan impor limbah B3 ilegal. Tak hanya merugikan lingkungan, Indonesia juga harus mengeluarkan anggaran besar untuk pengelolaan limbah B3 ilegal. Peningkatan jumlah impor sampah di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 141% atau sebanyak 283.152 ton yang juga disebabkan oleh Cina yang menerapkan kebijakan National Sword pada Maret 2018. Pada 10 Mei 2019, para anggota Konvensi Basel sepakat untuk melaksanakan amandemen Konvensi Basel 2019 yang mengatur eksportir sampah plastik harus mendapatkan persetujuan importir sebelum mengirimkan sampahnya ke negara tujuan. Selain itu, Indonesia juga telah menerapkan mekanisme pengembalian limbah B3 ilegal ke negara asalnya sesuai dengan pasal 9 Konvensi Basel. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea Cukai pada Juni 2019 hingga Februari 2020, Indonesia aktif melakukan ekspor kembali limbah B3 ilegal. Di antaranya adalah Amerika Serikat 194 kontainer. Indonesia harus mendukung dan melaksanakan amandemen Konvensi Basel, salah satunya dengan melibatkan peran masyarakat dengan diberikannya informasi tentang bahaya limbah B3 dan pentingnya pengelolaan limbah B3 yang baik melalui kampanye sosialisasi, seminar, dan kegiatan lainnya. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah B3 dengan cara mengurangi produksi limbah B3, memilah dan memisahkan limbah B3 dari limbah lainnya, serta memanfaatkan layanan pengelolaan limbah B3 yang tersedia. Masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan pengelolaan limbah B3 di wilayahnya dan memberikan masukan atau saran untuk perbaikan.
Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran terkait pengelolaan limbah B3 kepada pihak berwenang seperti Dinas Lingkungan Hidup atau Badan Pengawasan Lingkungan Hidup. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya, maka jadilah masyarakat yang bijak dalam melakukan pengelolaannya.